Baik, selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHMAKes. Jadi saat ini saya menyampaikan, nggak tahu kenapa saat ini ada dugaan segelintir nasabah, ya, dan saya baca diantaranya ada segelintir nasabah, kita sebutlah inisial P, ya, yang juga bicara katanya sejalan dengan OJK mau menyelamatkan dana nasabah. Ya, nah saya tentu kalau kita mau berdebat, tentu kita harus bicara dengan data. Berbeda pendapat itu boleh. Ada yang setuju dengan subordinated loan atau SOL, ada yang tidak sependapat, itu hak. Tapi kalau memang mau dilihat, jangan sampai opini ini digiring hanya oleh segelintir nasabah yang hanya misalnya diduga kuat hanya sekadar hanya jumlahnya 3%, ya, yang istilahnya bercerita seolah-olah dia mewakili banyak. Nah, kita sebetulnya harusnya adu data. Yang betul itu adalah nasabah yang nggak setuju SOL, silahkan untuk beradu argumen, ya, di kita, silahkan. Sementara yang setuju SOL, yang diduga kuat ini ada 90% lebih, itu kan ada datanya. Kita lihat. Nah, kalau ternyata 90% lebih yang sebenarnya menginginkan SOL dan ingin perdamaian serta dibayar, tentu harusnya yang harus dihargai dan disebut dengan suara rakyat adalah yang jumlahnya di atas 90%, bukan yang 3% yang diduga hanya segelintir. Jadi di sini media juga menurut saya jangan juga melakukan berita-berita yang tidak berimbang. Karena ini nggak pernah dikonfirmasi dan harusnya ada suatu hak jawab. Dan menurut saya yang fair, kalau mau dia adakanlah debat hukum. Ya, di mana silahkan. Kalau ada lawyer yang mewakili 3% itu bicara, saya yang mengaku bukan klien saya 90% enggak. Klien saya ada beberapa orang, tapi ada yang kebetulan sejalan dengan saya dengan adanya dibuktikan perjanjian SOL itu jumlahnya adalah kurang lebih 97%. Ya, sementara saya sendiri memang diangkat menjadi ketua aliansi nasabah, kemudian ketua tim 5, ya. Kemudian saya sendiri juga pemegang dari beberapa. Saya tidak mengklaim bahwa seluruhnya memang ke saya, tapi saya melihat data yang ada lebih dari 90% memang setuju SOL. Nah, masa sekarang data suara rakyat yang istilahnya kalau di voting pun 90% lebih mendukung SOL dan perdamaian dikalahkan dengan suara yang hanya 3% hanya karena dia rajin naik berita. Seharusnya diadakan dong suatu debat hukum. Bukan artinya pendapat saya benar, pendapat dia benar. Tapi dengan logika hukum yang betul. Misal saya pun bersedia untuk debat hukum saya sendirian nggak apa-apa. Melawan para pengamat. Melawan para nasabah-nasabah itu. Dan saya akan undang beberapa nasabah sebagai bentuk perwakilan dari yang 90% itu juga. Jadi ada saksi kalau saya bicara bukan atas dasar kepentingan saya, tapi atas dasar kepentingan dari nasabah-nasabah itu sendiri. Ya, kenapa saya bicara begitu? Ya, kita lihat coba. Berapa banyak kasus-kasus yang menunggu seperti First Travel. Udah bertahun-tahun kemudian dilakukan pengembalian kepada korban, termasuk Indosuria, sampai sekarang juga ada disebut-sebut pengembalian kepada korban, kenyataannya sampai sekarang mana dikembalikannya. Karena saya bilang tadi, kalau melalui prosedur pidana, kemudian tidak jeli di dalam melakukan suatu putusannya dan sebagainya, dan kemudian juga jaksa juga kebingungan untuk membagikannya, kan akhirnya mandek. Bayangkan kalau cuman mengembalikan mobil hilang, mungkin begitu putus tinggal dilakukan pengembalian terhadap mobil yang hilang itu selesai. Lah kalau ribuan nasabah, jaksa mesti kumpulin, mesti audit aset-aset itu, manggilin satu-satu, dana operasional nggak ada. Ngambil dari aset dibilangin dugaan korupsi, minta dibilangin dugaan gratifikasi, pakai gaji sendiri kan juga nggak fair. Gajinya berapa jaksa sampai harus menanggung pakai uang sendiri? Nah, ini yang akhirnya mandek. Walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap juga. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Nah, kalau disebut keadilan itu adalah no fair, no justice. Ya, kita juga bisa lihat yang tidak menginginkan cabut izin usaha. Waktu itu saya sendiri bikin podcast
waktu itu ya dengan salah satu lawyer yaitu LQ ya, atau Pak Alvin Lim sendiri juga sama, dia bela nasabah kan, dia juga yang tidak setuju dengan OJK untuk mencabut CIU. Dia pengen perusahaan ini tetap berjalan, ya kan, sependapat gitu. Ya ada podcastnya juga disebutkan. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu dicabut izin, seolah-olah OJK lepas tangan kan, selesai, silakan dengan tim likuidator yang diduga cuma dapat 1%. Tapi kalau ini terjadi, sebetulnya cabut izin usaha ini dibatalkan dan sol di ACC, sebetulnya kan pembatasan kegiatan usaha juga mau nggak mau harus dibuka. Tidak ada perusahaan ini jadi zombie. Lah kenapa saya bilang harus dibuka lah? Kita lihat dong RBC-nya. Lah kalau sol artinya kan modal itu juga udah disepakati. Ya, jadi para nasabah ini ikut mengawasi, ikut memiliki perusahaan ini. Dan ini akan menarik investor asing, di mana sahamnya mudah-mudahan akan naik. Ya paling tidak akan lebih maksimal daripada dibagikan hanya 1%. Yang diduga kuat hanya 1%, seperti yang terjadi pada Wana Arta. Nah ini yang mau saya sampaikan. Ya. Nah jadi tolong ini juga harus dilihat dan dikaji lagi. Kenapa kalau mau ngasih pendapat itu harus sendiri-sendiri, tidak pernah dilakukan disatukan antara yang sepakat untuk damai dengan yang enggak. Karena kalau yang damai kan dari dulu kita udah mulai dicicil nih, harusnya udah terima uang dan diawasi harusnya OJK. Karena seperti yang saya bilang, kalau orang takut waktu itu tidak OJK bilang kalau kamu nggak bayar saya akan cabut CIU kamu. Dia takut karena takut diciu, dia bayar. Nah kalau diciu beneran, nah dia bilang saya udah diciu jadi nggak bayar. Nah orang atau pengusaha atau siapapun juga dalam kondisi takut dia bayar. Kondisi dia udah terjadi dan nggak takut lagi, ya dia nggak bayar. Berapa kali orang-orang yang atau lawyer-lawyer yang berhasil untuk mendapatkan pembayaran untuk kliennya karena si pengusaha takut. Pada saat kita berhasil duluan lapor pidana yang lain belum dan belum viral, dia takut masuk, dia bayar. Dia takut diciu, dia bayar. Ketika sudah masuk dan sudah diciu, dia nggak bayar. Nah ini yang kita sayangkan, yang harusnya kita dibayar, jadi tertunda nggak dibayar. Nah makanya kita sekarang berjuang supaya dia dibuka lagi. Dibuka ya kita minta OJK itu ngawasin pembayarannya untuk para nasabah itu. Ya bukannya mati-matian seperti ada dugaan, saya nggak tuduh dugaan dendam atau apa. Karena perlakuannya lucu. Kenapa di AJK ada penyidikan, lidik dan sidik yang dilakukan oleh OJK sendiri, dan ada penetapan tersangka segala macam terhadap direktur dari AJK, tapi tidak ada lidik dan sidik dan penetapan tersangka yang dilakukan OJK terhadap pejabat-pejabat Wana Arta. Kok ada dugaan diskriminasi? Ada apa ini OJK? Ya kan? Dan pejabat OJK ini yang harus juga dicek kenetralannya secara objektif. Ya ada apa seperti itu? Kenapa terhadap Jiwasraya dia bilang katanya kalau dicabut izin akan terjadi huru hara, sementara kalau yang di Kresna dipaksakan harus cabut izin, usahanya deal mau bayar dan tinggal diawasin itu. Ya kalau dia nggak bayar baru kasih waktu, misalnya kamu dalam 6 bulan atau 1 tahun nggak bayar, saya ciu beneran ya. Tapi kalau ada cicil dalam ini dan nasabah ternyata benar terima pembayaran, ya udah kayak lanjutkan. Ya kita akan terima begitu ada pengaduan dari nasabah yang mewakili sifatnya baru kita ciu. Kenapa nggak begitu? Ya, nah ini yang kami sayangkan. Sekali lagi, mohon dukungan yang terbaik untuk nasabah. Dan saya tidak merasa pendapat saya benar atau salah. Itu diuji oleh masyarakat. Silakan, saya siap debat hukum. Baik dengan para pengamat, dengan para pejabat OJK, ya, maupun dengan para nasabah-nasabah yang tidak sependapat dengan saya, dengan logika-logika, dengan data-data, di mana saya pun siap untuk didampingi dengan para nasabah yang percaya kepada saya, untuk melihat bahwa saya memang membela nasabah, bukan kepentingan yang lain. Sehingga kalau terjadi melenceng dan sebagainya akan kelihatan. Karena kalau terjadinya seperti itu kan ada nasabah dan ada saksi yang melihat. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ya, boleh saya dicek dan pendapat saya silakan diuji. Salam hormat, salam sehat, terima kasih.